Halo barudak Salamupi, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tentunya selalu bersyukur dan bahagia. Kali ini Salamupi akan membahas alur cerita film The Unbeatable. Film ini menceritakan peristiwa sebelum Legend of Fei, mengisahkan tentang Li Jinrong yang merupakan putri dari Li Jeng, pemimpin klan 48. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seseorang sedang dikejar oleh sekumpulan pasukan yang bernama Beidou. Dia yang sekarat, lalu meminta temannya agar menembakkan panah peluit untuk memberitahukan klan 48. Keesokan harinya Li Jeng, pemimpin klan 48, menuliskan sebuah surat untuk diberikan kepada Kaisar, yang memberitahukan jika klannya tiba-tiba dikepung oleh Beizhou. Dan hari ini ketua Beidou Sentiansu sudah mempersiapkan pasukannya di perbatasan untuk melenyapkan klan 48. Li Jeng memohon kepada Kaisar agar mengirimkan pasukan Xi Jing ke lembah untuk mengatasi pengepungan terhadap klan 48. Sementara itu seorang gadis yang bernama Li Jinrong akan datang menemui ayahnya, pemimpin klan 48. Ia datang dengan perasaan marah karena ia yang sudah mematahkan lengan Xiao Pei, tapi Xiao Pei tetap memahatkan sesuatu untuknya. Jinrong yang sebelumnya sering mematahkan lengan seseorang, ayahnya sampai-sampai ingin mengusirnya untuk turun gunung. Li Jeng pun lalu meminta Jinrong untuk mengantarkan surat ke Jinling, karena ia akan meminta Acun yaitu Zhou Yitang untuk menggantikannya mendidik Jinrong. Jinrong yang tidak mau, ayahnya lalu menantangnya untuk bertarung. Jika Jinrong menang, maka ia boleh tetap di sini. Namun jika Jinrong kalah, maka ia harus mau turun gunung untuk mengantarkan surat. Akhir pertarungan yang belum diperlihatkan, namun Jinrong dan rombongannya sudah akan pergi untuk turun gunung. Di sisi lain, salah satu jenderal Beidou yang bernama Qiu Tianji, ia mengetahui jika beberapa orang dari klan 48 akan turun gunung, dan mereka pun langsung pergi untuk membunuh mereka. Sementara itu Jinrong yang sedang melanjutkan perjalanan, mereka pun akhirnya terkepung oleh pasukan Beidou, yang membuat mereka semua mati, dan hanya menyisakan Jinrong seorang. Su Xiaofei! Kini Jinrong yang tidak punya jalan untuk kabur, ia pun terpaksa untuk melawan Sentiansu. Di sini Jinrong marah karena diselamatkan. Ia pun lalu menuduh Duan Jiuniang, yang menyebabkan klan 48-nya tiba-tiba kedatangan penjahat dari utara. Jiuniang yang marah lalu memberitahunya jika ayahnya dulu tidak menghabisi para penjahat itu sampai ke akarnya, yang membuat Sentiansu sekarang punya pasukan untuk menyerang lagi. Setelah itu Jinrong membuka surat dari ayahnya. Jiuniang yang tahu Jinrong akan pergi ke Xi Jing, ia pun menahan Jinrong dan mengajaknya pulang menemui ayahnya. Namun Jinrong memberitahunya jika sebelumnya ia dipanggil ke ruangan ayahnya. Mereka yang melakukan pertarungan, namun Jinrong merasa jika ayahnya sengaja membiarkannya menang, agar Jinrong terlihat pantas seperti seorang pemimpin, dan orang-orang klan 48 bisa tenang turun gunung bersamanya. Jinrong yang mengira teknik pedangnya sudah sempurna, ia pun meremehkan musuh, yang membuat semua rombongannya mati karena ingin melindunginya. Jinrong yang akan pergi lalu meminta Jiuniang untuk tidak khawatir, karena klan 48 dijaga ketat dan tidak akan dimasuki musuh dengan mudah. Di sisi lain Tuan Gantang diberitahu jika Jinrong sedang dikejar oleh pasukan Sentiansu sampai masuk hutan. Bawahannya lalu khawatir, takutnya Sentiansu sampai membakar hutan karena terlalu lama terjebak dalam formasi perisai akademiki. Tuan Gantang pun lalu memintanya untuk menjemput Jinrong.
karena Sentiansu tidak akan bisa membakar hutan. Di sini Sentiansu diberitahu jika mereka sudah melewati jalan ini selama 12 kali. Tuan Gantang yang datang dengan omong kosong, ia pun membuat Sentiansu marah. Lalu Sentiansu yang akan membakar hutan, namun tiba-tiba saja turun hujan sangat deras, dan ia juga diberitahu prajurit jika kaisar memintanya untuk cepat kembali ke ibu kota. Di kediaman Tuan Gantang, ia mempertemukan Jinrong dengan gurunya Perdana Menteri Xi Jing, yaitu Liang Shao. Tuan Gantang yang sudah membaca surat dari Jinrong, ia mau saja untuk membantu. Namun pasukannya tidak akan mampu mengalahkan para penjahat. Jinrong pun lalu memberitahunya jika klan 48 adalah bagian dari pemerintahan Xi Jing. Dan sekarang klan 48 yang sedang membutuhkan bantuan, seharusnya Xi Jing akan membantunya. Karena jika tidak, maka itu adalah tindakan yang tidak setia kawan. Jinrong pun yang marah lalu pergi dari sana, dan ia akan menuju ke istana untuk membunuh Kaisar Beizhou sendirian. Keesokan harinya Jinrong sedang ikut pemilihan masuk istana, karena satu-satunya cara untuk menemui Kaisar Beizhou adalah dengan mengikuti pemilihan ini. Sementara itu Tuan Gantang diperintahkan gurunya agar menyuruh bawahannya diam-diam pergi ke lembah untuk menolong. Sedangkan Tuan Gantang sendiri akan membujuk Jinrong untuk kembali. Kembali lagi kepada Jinrong. Para wanita yang sebelum masuk ke istana, tubuh mereka harus diberikan cap terlebih dahulu. Lalu mereka pun pergi ke istana menggunakan sebuah perahu. Setelah pengecekan cap selesai, mereka pun diberikan sebuah makanan yang nantinya akan diberikan kepada para menteri. Ternyata di sini Kaisar Beizhou sedang mengadakan sebuah ritual agar mengusir roh jahat supaya dirinya sembuh dari penyakitnya. Jinrong pun yang sudah memberikan makanan, ia pun langsung bergegas untuk membunuh kaisar. Namun di saat itu, para penari ritual juga berniat untuk membunuh kaisar. Jinrong yang berhasil disembunyikan oleh Tuan Gantang, ia pun lalu menusuk Tuan Gantang karena menganggapnya sebagai pengkhianat. Tuan Gantang pun lalu memberitahunya jika ia datang ke sini untuk menyelamatkan Jinrong, dan ia sudah mempersiapkan perahu untuk Jinrong pergi dari sini. Para prajurit tidak akan bisa menangkapnya, karena tali perahu mereka semua sudah dipotong oleh Tuan Gantang. Jinrong yang sudah diselamatkan, ia tidak akan meninggalkan Tuan Gantang, karena di klan 48 selalu membalas budi dan juga membalas dendam. Keesokan harinya Kaisar Beizhou sangat putus asa, karena banyak sekali orang-orang yang ingin membunuhnya.